Catatan TL, jika Anda lupa, ping berukuran 3,3 meter persegi. Siang hari itu, instruktur Jiang Nian menyeret Luo Feng untuk makan makanan lezat dengan beberapa petarung di markas. Hanya sampai malam Luo Feng dapat kembali ke rumahnya di kota Yangzhou. Pada malam hari, lampu jalan di kawasan pantai selatan menyala. Ada 3 pria parubaya yang bersimbah peluh, tertawa dan berbicara saat mereka berjalan di jalan. Anda bisa mencium bau kayu dan cat jika Anda mendekatinya. Pinggangku menjadi sakit yang tak tertahankan. Kurasa aku harus tidur telungkup malam ini, kata seorang pria kekar memegang pinggangnya dan berkata kesakitan, sujudku juga sakit. Saya kira sudah waktunya untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Sial, itu menghabiskan banyak uang. Oh Tian, kenapa kamu tidak memberitahu bos kita dan istirahat selama 2 hari? Kamu bisa mulai bekerja lagi saat kamu merasa lebih baik, kata ayah Luo Feng, Luo Hongguo. Ya, Oh Tian, tidak ada gunanya merusak tubuhmu, kata orang kasar yang sedikit gemuk di samping. Baik, aku akan pulang dulu, kata pria parubaya kekar. Dia berbalik dan menuju apartemen berbentuk kerucut. Orang kasar yang sedikit gemuk dan Luo Hongguo menghela nafas dan mengucapkan selamat tinggal saat mereka menuju ke apartemen berbentuk kerucut lainnya. Luo Hongguo perlahan berjalan menuju rumahnya di bawah cahaya redup lampu jalan. Lantai 32. Luo Hongguo berdiri di lantai pertama dan melihat ke tangga. Saat ini, mendaki 32 lantai itu mudah bagi kebanyakan orang. Namun, bagi Luo Hongguo, yang telah melakukan pekerjaan kasar seharian, bahkan berjalan pun melelahkan, leher dan pinggang saya sedikit sakit. Saya harus meluangkan waktu untuk istirahat. Luo Hongguo menaiki tangga hingga ke lantai 32. Ding dong, Luo Hongguo berdiri di luar pintu dan menekan bel pintu. Dia terlalu malas untuk mengeluarkan kunci dari sakunya. Ketika pintu dibuka, dia melihat makanan yang sangat besar dan mewah di atas meja, ada selusin hidangan berbeda. Keluarga mereka bahkan tidak memiliki sebanyak ini di tahun baru. Apa yang terjadi? Semua makanan ini, meskipun Luo Hongguo tidak terlalu senang, dia masih berjalan di dalam rumah dengan wajah tersenyum. Dan gelombang, Luo Hua berteriak sambil duduk di kursi rodanya, ayah, selamat datang di rumah. Ayah. Luo Feng dengan patuh membawakan teh untuk ayahnya dan berkata, mulai sekarang, ayah tidak perlu memakai seragam ini lagi. Luo Hongguo kaget. Luo Gongxinlan, yang membawa mangkuk nasi, tersenyum pada Luo Hongguo, putra kami baru saja menandatangani kontrak dengan dojo batas. Begitu dia lulus ujian tempur-tempur, dia akan menerima 2 miliar dolar. Dia bahkan menerima villa pribadi, dia membawa kunci ke rumah. Apa? Luo Hongguo terkejut, Xinlan, apa yang baru saja kamu katakan? Ayah, lihat, Luo Feng memberi Luo Hongguo kontrak yang telah ditandatangani. Luo Hongguo mengambilnya dan melihat dengan hati-hati, dari kata pertama hingga kata terakhir, Luo Hongguo tidak berani melewatkan apapun. Dia melihat kontrak ini seolah-olah sedang melihat sertifikat pernikahan. Semua persyaratan di kontrak sangat jelas. Ini, bukankah kamu menandatangani kontrak dengan dojo batas setelah ujian tempur-tempur? Luo Hongguo dalam keadaan tidak percaya, dan kenapa bisa ada 2 miliar dolar? Sebelumnya, ketika Luo Feng lulus ujian calon petarung, Luo Hongguo dengan cermat memeriksa. Saat seorang petarung bergabung dengan dojo, mereka hanya mendapatkan 100 juta. Ayah, ini karena kakaknya jenius, Luo Hua berkata sambil tertawa aneh, apa hal terpenting di zaman ini? Para jenius di dalam petarung. Kita semua bisa tinggal di villa ini. Luo Hongguo memandang ke arah putranya Luo Feng. Gongxinlan tertawa di samping, jika Anda ingin tinggal di sana, Anda bisa pergi sekarang. Luo Hongguo bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, air mata mengalir di matanya. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada kemungkinan dia berubah dengan pekerjaannya saat ini, bahkan jika dia bekerja selama sisa hidupnya. Dia telah bekerja sangat keras untuk keluarganya. Dan sekarang akhirnya ada kesempatan untuk berubah. Dia bisa langsung tinggal di villa pribadi legendaris. Memang, private villa adalah eksistensi legendaris bagi orang biasa. Setelah periode Grand Nirvana, sebuah kota harus menampung 200 juta orang, jadi tanah sangatlah berharga. Karena villa menghabiskan begitu banyak ruang,
Anda bahkan tidak bisa mendapatkannya dengan uang. Bahkan beberapa orang sangat kaya yang menghuni villa harus membayar pajak yang sangat besar. Bahkan aku, Luo Hongguo, memiliki kesempatan untuk tinggal di villa. Luo Hongguo tidak bisa mengendalikan kebahagiaannya, haha, bahkan anjingku dari rumah bos tidak akan sebagus milikku. Yup, Luo Hua juga mulai bersemangat, rumah kita akan memiliki jendela besar dan kamar mandi besar. Ini juga akan memiliki ruang tamu yang sangat besar. Televisi dan laptop kami semuanya akan dilengkapi dengan sistem pengenalan suara. Layar televisi ruang tamu kami setidaknya akan memiliki lebar 200 inci. Kita bahkan bisa berguling-guling di tempat tidur kita. Petik 2. Tempat tidur untuk berguling-guling, aku sudah mengharapkannya sejak lama, Luo Hua berkata dengan bersemangat. Ketika Luo Feng melihat ayah dan saudara laki-lakinya seperti ini, dia benar-benar bahagia di dalam. Mengapa dia bekerja begitu keras? Bukankah itu semua hanya untuk hari ini? Ayah, ibu, duduklah, ayo makan, Luo Feng tertawa. Aku mau mandi. Luo Hongguo tertawa keras, nanti, aku tidak perlu memakai seragam ini. Saya akan menghubungi bos saya tentang ini. Malam ini, keluarga Luo Feng dipenuhi dengan kebahagiaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rumah ini, yang hanya 36 ping, telah menampung keluarga beranggotakan 4 orang ini selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak puas dengan rumah ini, misalnya, para orang tua harus tidur di sofa dan jarang ada sinar matahari yang masuk. Kamar mandinya sangat kecil, terlalu banyak kekurangannya. Namun, tepat ketika mereka akan pergi, keluarga Luo Feng agak ragu-ragu, karena ada terlalu banyak kenangan di rumah ini. Namun, orang harus lebih tinggi. Pagi hari kedua, sebuah truk besar diparkir di depan apartemen. Luo Feng dan keluarganya mulai memindahkan barang-barang mereka ke truk. Old Luo, apa yang terjadi? Kenapa kamu pindah? Petik 2. Saudari Lan, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Banyak teman dan tetangga yang akrab di sektor kecil ini dengan penasaran bertanya kepada Luo Hongguo dan Gong Xinlan. Haha, anakku Feng bergabung dengan dojo batas, jadi kita pindah ke sektor Mingyue. Luo Hongguo menjawab dengan bangga, Wang San, lebih baik kamu datang ke pesta yang aku selenggarakan di rumahku. Dari semua orang yang pernah tinggal di apartemen yang malang ini, siapa yang tidak berharap untuk membuat perubahan untuk diri mereka sendiri suatu hari nanti? Luo Hongguo berubah. Dan dia mengandalkan putranya. Putra Old Luo benar-benar hebat, dia benar-benar bergabung dengan dojo batas. Iya, dia hebat. Saya ingin tahu kapan anak saya bisa menjadi sehebat itu juga. Sekarang Luo tua beruntung dan membuat perubahan untuk dirinya sendiri. Desas-desus menyebar dari 1 orang ke 10 orang lainnya, dari 10 orang ke 100 orang lainnya. Sesaat, kabar tersebut menyebar ke seluruh kawasan pantai selatan bahkan hingga apartemen lain di kawasan lain. Mereka semua tahu bahwa putra Luo Hongguo telah bergabung dengan dojo batas dan keluarga mereka akan pindah ke sektor Mingyue. Ini adalah acara yang luar biasa besar dan menggembirakan, yang juga membuat banyak remaja lainnya berharap untuk membantu keluarga mereka. Wen, jika kau ingin menemukanku, langsung ke sektor Mingyue. Namun, telepon saya sebelum kamu datang agar saya dapat menghubungi penjaga, kata Luo Feng kepada teman baiknya Wei Wen. Oke, Wei Wen dengan bersemangat memukul dada Luo Feng, aku tahu kamu bisa melakukan ini Luo Feng. Siapa yang peduli dengan ujian sekolah menengah? Bisakah 1 dari 10.000 lulusan perguruan tinggi atau lulusan akademi militer tinggal di villa pribadi? Astaga, aku pasti akan datang melihat rumahmu dalam beberapa hari. Aku bahkan belum pernah masuk ke villa. Sangat cepat. Di bawah tatapan banyak pria, wanita, dan anak-anak, Luo Feng dan keluarganya mengendarai mobil, yang diikuti oleh truk berisi barang-barang yang mereka tidak tahan untuk dibuang. Luo Feng dan keluarganya meninggalkan wilayah pantai selatan dan memasuki sektor tempur Mingyue. Tengah hari, di pintu masuk di depan sektor Mingyue, 6 tentara yang memegang senjata sungguhan menjaga gerbang di kedua sisi, mengamati sekeliling. Berhenti. Salah satu penjaga segera mengangkat senapan serbu dan mengarahkannya ke mobil yang masuk. Mobil itu melakukan rem darurat. Luo Feng dan keluarganya keluar dari mobil, dan seorang lelaki tua botak keluar dari ruang tunggu penjaga. Dia tertawa, Luo Feng, kan?
Terakhir kali saya melihat Anda untuk ujian calon pejuang Anda, saya tahu masa depan Anda tidak terbatas. Namun, saya tidak berpikir Anda akan datang untuk tinggal di sektor kami secepat ini. Saya dihubungi kemarin. Cepat, datang dan bantu mereka memindahkan barang-barang mereka. Luo Feng, kami punya orang untuk membantumu memindahkan barang-barangmu. Perusahaan pindahan ini tidak diizinkan masuk ke sini, tertawa botak, lelaki tua itu. Kami mengerti, ayah Luo Hongguo tertawa dan mengangguk. Seketika, 7 tentara bergegas keluar dari sektor itu dan dengan cepat membantu memindahkan barang-barang itu. Orang-orang dari perusahaan pindahan menyaksikan dengan kagum. Setelah itu, Luo Feng dan keluarganya pindah ke sektor Mingyue. Luo Feng melihat ke aula batas di tengah dan kemudian melihat sekelilingnya. Ada jembatan kecil, sungai yang mengalir, gunung dan kolam palsu, dan villa yang dikelilingi air mengalir. Mulai sekarang ini akan menjadi rumahku. Luo Feng menoleh ke orang tua dan kakaknya di kursi roda. Saat ini, orang tua dan kakaknya semua melihat dengan penuh semangat ke sektor kecil. Bapak, Luo Feng, ini di depanmu akan menjadi rumahmu. Beberapa tentara memindahkan barang dan seorang wanita muda tersenyum sambil memegang beberapa kertas. Tanda pagar 199 akan menjadi rumah Tuan Luo Feng. Villa ini memiliki 3 lantai dan 1 basement. Lantai 3 juga memiliki teras yang besar. Total area adalah 512 ping. Jika Anda menghitung basement, taman, dan teras, maka itu mendekati 800 ping. Luo Feng dan keluarganya bertukar pandang. Dan kemudian mereka melihat dari dekat villa mewah dengan dinding merah dan putih, ini akan menjadi rumah mereka. 36 ping. Hampir 800 ping. Luo Hua di kursi rodanya tidak bisa membantu tetapi larut malam pada tanggal 31 Juli di Villa Tanda Pagar 199 sektor Mingyue. Di lantai 2 villa ini, ada 4 ruangan besar, kamar tidur, ruang media, ruang tamu, dan ruang pelatihan raksasa. Aula pelatihan ini setidaknya 120 ping dan menempati setengah dari lantai 2. Larut malam, lampu jalan menyinari kaca ruang media dan membias ke ruang pelatihan. Luo Feng, mengenakan seragam dojo longgar, diam-diam berlutut di lantai. 2 aliran cahaya secara konstan dan cepat berputar di sekitar tubuh Luo Feng. Seolah-olah mereka adalah burung yang gembira dan gembira, mereka terbang mengelilingi dojo dengan cepat dan fleksibel. Setelah beberapa saat, kedua aliran cahaya itu melambat dan melayang di samping Luo Feng. Mereka adalah 2 pisau lempar. Dengan tingkat kekuatan spiritualku saat ini, mengendalikan sesuatu tidaklah terlalu sulit. Namun, jika saya mengontrol seperti 4 dari 5 pisau, kecepatan, kekuatan, del berkurang. Selain mencoba untuk mengontrol kekuatan barunya, Luo Feng telah menempatkan sebagian besar pekerjaan bulan ini pada pelatihan kekuatan spiritualnya. Saat Luo Feng tinggal di sektor Mingyue bulan ini, dia bertemu dan berbicara dengan banyak petarung. Luo Feng juga mengkonfirmasi satu hal, bahwa telekinesisnya memang kekuatan spiritual. Aku akan mengikuti ujian tempur-tempur besok, jadi aku harus istirahat dengan baik malam ini. Luo Feng berdiri dan membuka pintu kaca, lalu menuju ke kamar tidurnya untuk tidur. Tanggal 1 Agustus siang, di bawah kepemimpinan seorang pejuang, sekitar 30 calon pejuang, termasuk Luo Feng dan Yang Wu, bergegas menuju stasiun kereta. Kuci gelombang-gelombang kuci gelombang-gelombang, kereta bergerak dengan cepat menuju stasiun dan suara roda yang bergesekan dengan relnya lemah. Gerbong kereta semuanya dipenuhi dengan keributan, tetapi juga tertutup rapat. Tidak ada jendela untuk dilihat. Di setiap gerbong, seseorang muncul di layar besar. Di dalam gerbong, banyak calon petarung duduk. Sesama calon petarung, petarung masa depan, saya dari Aliansi Hari, seorang pria paruh baya berbicara di layar gerbong. Saya yakin kalian semua pernah mendengar tentang Aliansi Hari sebelumnya. Itu adalah organisasi terkuat, terkaya, dan organisasi dengan pejuang paling banyak. Saya yakin semua orang juga familiar dengan nama lain dari Aliansi Hari, The Underground Alliance. Semua calon pejuang di dalam gerbong terdiam. Luo Feng dan Yang Wu duduk berdampingan, kepala terangkat ke arah layar besar. Gila, kamu pernah mendengar tentang aliansi bawah tanah sebelumnya kan? Yang Wu tertawa, mereka benar-benar kaya. Organisasi terkaya di dunia, bahkan lebih kaya dari sebuah negara.
Aku tahu. Luo Feng tertawa. Saat dia tinggal di sektor Mingyue selama sebulan terakhir, dia telah mempelajari banyak informasi dasar dari para pejuang di area yang sama. Sebelum periode Grand Nirvana, tempat-tempat seperti Amerika Serikat dan Eropa semuanya memiliki keluarga yang kuat yang mengendalikan mereka dari belakang. Misalnya, keluarga Morgan, keluarga Rockefeller, keluarga Onassis, Dell. Keluarga-keluarga ini secara virtual menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia. Namun, ketika periode Grand Nirvana datang dan monster menyerang, banyak negara kecil dihancurkan. Negara-negara besar yang memiliki pasukan yang kuat semuanya berjuang untuk diri mereka sendiri dan memperkuat pemerintahan mereka. Pada saat ini, banyak keluarga tua yang berkuasa takut dikuasai oleh tentara pemerintah. Jadi mereka bekerja sama dan menciptakan aliansi SDM atau aliansi hak asasi manusia. Aliansi hak asasi manusia, kedengarannya bagus. Namun, itu adalah aliansi yang berpusat di sekitar keluarga yang kuat. Ini disebut oleh para pejuang sebagai aliansi bawah tanah. Aliansi kami memiliki platform komunikasi terbesar di dunia untuk para pejuang. Di sini, Anda dapat menerima misi dengan bayaran tinggi. Aliansi kita memiliki kekuatan dan pengaruh di seluruh dunia. Setelah Anda bergabung dengan aliansi kami dan Anda menjadi salah satu dari kami, Anda akan menerima layanan kelas atas baik di AS atau Uni Eropa. Aliansi kami memiliki tentara terbesar dan kekuatan terbesar di pemerintahan, bergabunglah dengan kami. Pria parubaya itu berbicara selama 15 menit. Semua pejuang masa depan. Seorang pria dengan wajah tegas muncul di layar, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Wakil Kepala Badan Keamanan Kota Jiangnan. Nama saya Liu. Di negara kita China, tidak ada keraguan bahwa tentara pemerintah kita adalah yang terkuat. Bergabunglah dengan pemerintah kami, bergabunglah dengan tentara kami, dan kemanapun Anda pergi di China, Anda akan mendapat dukungan terbesar. Semua orang di layar berubah lagi. Saya adalah kepala markas besar Thunder Dojo Kota Jiangnan, Wang. Dojo guntur kami diciptakan oleh petarung tercepat dan tak terkalahkan, Dewa Petir. Di seluruh dunia, dojo guntur kami memiliki cabang. 2. Semua pejuang masa depan, kami telah memperkenalkan 3 sebelumnya. Tidak perlu dikatakan, semua orang tahu saya dari dojo batas. Orang di layar berubah menjadi orang lain, nama saya Zuge. Dojo batas adalah dojo terkuat di dunia dan diciptakan oleh petarung terkuat. Di dojo kami memegang kekuatan terkuat di bumi. 2. Keempat iklan tersebut memunculkan perbincangan antara calon pejuang di dalam gerbong tersebut. Kakak kedua, setelah menjadi petarung, kamu akan bergabung dengan pihak mana? Saya pikir Dojo Off Limit cukup bagus. Saya akan bergabung dengan aliansi bawah tanah, Anda bisa mendapatkan uang paling banyak di sana, haha. Dojo guntur memberikan kondisi yang lebih baik kepada para petarung, bahkan lebih baik daripada dojo batas. Bergabung dengan Thunder Dojo sepertinya juga merupakan pilihan yang baik. Diskusi heboh para calon petarung menyebar di sekitar gerbong. Luo Feng dan Yang Wu juga berdiskusi dengan suara rendah, gila, instruktur dan seniorku sama-sama bergabung dengan dojo batas. Sekarang, bahkan Anda telah bergabung dengan Dojo Off Limit, jadi tentu saja saya akan ikut. Meskipun saya bergabung dengan dojo batas, saya masih dapat menerima misi dari aliansi bawah tanah. Kita bisa memilih untuk membeli barang dari Dojo Off Limit dan dari aliansi bawah tanah. Dojo Off Limits, Thunder Dojo, aliansi bawah tanah, dan tentara pemerintah. Luo Feng jelas. Di antara semua kekuatan itu, tentara pemerintah tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Untuk aliansi bawah tanah, yang terdiri dari banyak keluarga kuat dari seluruh dunia, bahkan sebuah negara akan mencoba untuk tidak membuat mereka marah, karena aliansi bawah tanah mengendalikan hampir seluruh ekonomi dunia. Dojo guntur dan dojo pembatas berada di belakang dua yang pertama berkuasa. Namun, bergabung dengan dua dojo besar ini mewakili kebebasan. Saudara Yang, berapa banyak calon pejuang yang Anda lihat di gerbong ini? Luo Feng melihat sekeliling dan melihat ada lebih dari 100 orang di dalam hanya satu gerbong. Ada banyak orang, Yang Wu mengerutkan bibirnya, saya baru saja mendengar dari diskusi orang lain bagaimana ada 2 ujian tempur setiap tahun. Dan di setiap ujian pertempuran petarung,
lebih dari 1.000 calon petarung dari seluruh kota Jiangnan datang untuk mengambilnya. Lebih dari 1.000. Luo Feng kaget. Namun, itu sepertinya benar, karena ada populasi 200 juta di kota Jiangnan dan 10 juta orang di seluruh kota Yangzhou. Rata-rata, hanya ada beberapa lusin pejuang lagi. Setelah beberapa saat, teman-teman calon pejuang, kereta sebentar lagi akan memasuki stasiun, jadi bersiaplah untuk turun, terdengar suara dari pengeras suara di dalam gerbong. Tak lama kemudian, kereta mulai melambat hingga berhenti. Pintu gerbong terbuka dan semua calon pejuang dari masing-masing gerbong turun. Dengan sangat cepat, kerumunan calon pejuang yang perkasa memasuki kamp militer yang sangat besar, yang menghabiskan banyak ruang. Berbagai senjata panas dapat dilihat di bagian luar kamp, satu meriam diarahkan ke pinggiran kamp. Tentara dalam jumlah besar semuanya memegang berbagai senjata canggih. Luo Feng dan kelompok calon petarung melihat sekeliling. Lihat keluar kamp, Yang Wu dengan bersemangat menunjuk ke kejauhan. Luo Feng melihat dengan hati-hati dan, selain garis keamanan kamp, ada beberapa monster kelaparan yang menggeram. Namun, monster-monster ini tidak berani mendekati kemah. Gelombang-gelombang. Sebuah lolongan menusuk telinga membuat semua pejuang secara bersamaan mengangkat kepala mereka, dan mereka melihat ratusan monster Feiqin yang padat melolong di langit biru yang gelap. Menurut buku, setelah kamu meninggalkan kota, kamu bisa melihat segala macam monster. Buku-buku itu memang benar. Mata Luo Feng berkelebat, manusia hanya bisa hidup di kota atau di kamp militer. Hanya petarung yang bisa keluar dari sini sendirian dan bertarung dengan monster kuat itu. Petik 2. Semua orang. Suara keras terdengar di telinga setiap pejuang, selamat datang di sektor militer utara kota Jiangnan. Kali ini, 1.680 dari kalian akan mengikuti ujian tempur-tempur yang diselenggarakan di sektor militer utara kami. Saya harap sebagian besar dari Anda akan lulus, dan saya harap Anda semua akan selamat melalui ujian ini. Petik 2.